Kalau Bapak mengatakan Arab sekarang itu sebagai pengikut Amerika, punya pangkalan dan sebagainya, saya sampaikan. Lalu Bapak sendiri, terus negara kita itu jadi apanya? Amerika? Enggak jawab lagi dia. Kenapa? Kita sangat sedemikian antusias menjelek-jelekkan Saudi, Kuwait, dan seterusnya. Kenapa Bapak tidak lihat diri sendiri? Selama ini itu jadi apanya Amerika, termasuk negara kita. Kenapa kita mudah nuding orang lain tapi nggak nuding diri sendiri? Kebetulan saya bicara dengan saya itu, dia adalah jebolan Amerika. Ilmunya dari sana. Alhamdulillah, nggak ngomong lagi. Lalu sekarang baru keluar-keluar nunjuk-nunjuk Amerika. Padahal selama ini di ketiak Amerika dan negeri kita sendiri. Bayangkanlah, timbanglah mana sebenarnya yang lebih bebek, Amerika, kita atau Saudi? Terus terang saja, mana? Bukan kita lebih. Saya sampaikan, kita jangankan mempertahankan syariat Islam, sekedar mempertahankan kalimat Islam saja nggak bisa. Kok kita sekarang berlagak? Ayo kalau kita melihat sesuatu itu, kita tengok diri kita. Kita ini di mana? Pelaku atau penonton? Kalau sekedar penonton saja ya silakan, kayak penonton sepak bola. Tapi yang nama penonton itu tidak pernah menang. Dan penonton itu biasanya kena sasaran tawuran, konyol. Padahal kalau soal Islam, kalau kita bicara tentang Islam, tidak perlu nuding Arab, nuding sana. Islam itu siapa yang merasa Islam itulah yang dapat tanggung jawab. Kita ini keliru. Kalau sudah bicara Islam selalu nuding Arab, nuding Arab. Lah Anda sendiri apa? Islam bukan. Jadi ingat, kalau sudah bicara Islam, bicara Nabi Muhammad, sekarang kita di mana? Kita ini bangsa besar, katanya yang mayoritas Islam. Kalau sudah bicara Islam, Nabi itu nggak lagi bicara mana Arab, mana ini. Ini patokan kita. Selama ini kita bela Palestina itu di mana? Coba bayangkan. Kok sekarang kemudian tiba-tiba seakan-akan bela Palestina lalu bela Iran, padahal dia selama ini bela siapa? Termasuk organisasi yang kemarin cipika-cipiki dengan Israel siapa? Coba siapa? Lalu kok kemudian giliran seakan-akan sekarang itu bela Palestina itu dari mana? Pakai akal sehat. Kemarin nggak pernah, giliran sekarang Iran seakan-akan bela, lalu kemudian bela. Dari mana ceritanya? Kita harus tahu perang itu memang ketika umat Islam dalam kondisi lemah itu biasa terjadi orang buruk perang dengan orang buruk. Ketahuilah itu. Ketika umat Islam yang seharusnya memimpin, nah ini di sini, lu kok nggak memimpin, maka memang umat Islam jadi seakan-akan sebagai penonton. Dan yang perang itu adalah yang buruk dengan yang buruk. Catat dengan baik. Ketika umat Islam belum tampil, siapa yang perang? Romawi dan Persia. Iya kan? Gimana? Ketika umat Islam belum memimpin yang perang, Romawi dan Persia. Gimana? Memihak yang mana? Romawi apa? Kafir. Persia kafir. Enggak mungkin kan memihak salah satu. Waspada. Kalau Romawi yang menang, mengalahkan Persia, giliran Romawi akan menghancurkan kita. Maka kita gunakan kesempatan Romawi dan Persia perang itu, kita gunakan untuk nonton atau kita gunakan untuk memperkuat diri. Kalau kita gunakan untuk nonton, maka silakan nanti akan terlibat sih. Lihat, ketika umat Islam berikutnya di era modern tidak memimpin, siapa yang perang? Amerika, Soviet. Ya, perang dingin kan itu. Dua superpower kan terus. Kita lihat yang mana? Konyol memang. Kadang pihak Amerika, kadang pihak Soviet. Itu yang terjadi dengan negara kita ini. Tempo hari mirip Amerika, berikutnya mirip Soviet, dan hampir habis negara kita ini. Karena pihak Soviet. Jadi komunis. Itu nasib penonton yang nggak ngerti.
Dulu di zaman sebelum kita merdeka, Belanda pergi, Jepang masuk, kita dijajah. Lalu kemudian Jepang dan sekutu perang, Myanmar. Lalu susah kan? Tapi andaikan Jepang menang gimana saat itu? Bapak-bapak kita mengatakan dijajah Jepang 3,5 tahun itu lebih berat daripada dijajah Belanda 350 tahun. Coba bayangkan. Andaikan Allah kasih Jepang yang menang, gimana negeri? Belum merdeka, Pak. Tapi alhamdulillah Jepang kalah, ya ada kesempatan. Kalau kita hanya sekedar sebagai penonton, apa yang terjadi saat itu? Tapi alhamdulillah ada pemuda-pemuda yang tidak sekedar sebagai penonton. Itulah tadi yang disebutkan, ada insya Allah yang masih baik, sehingga mempersiapkan dan menjadikan kesempatan sebagai ya peluang segera diproklamasi. Tapi apakah berhenti? Tidak, masih balik lagi tuh Belanda, perang dahsyat lagi tuh di Surabaya. Berikutnya, saya ajak berikutnya untuk memahami Iran dan Amerika ini melek nih. Siapa yang berani dan kenapa perang? Apakah benar Iran itu perang karena bela Palestina? Dari mana cerita? Maka jangan sampai muda makan WA, AI dan seterusnya. Saya ingatkan, waspada. Memang informasi itu luar biasa, banjir. Dan kalau tidak betul-betul ngaji dengan baik, jebol. Saya ada grup ulama se-Indonesia dan isinya para dokter. Masya Allah, jebol diantaranya. Dan karena terjadi geger luar biasa di forum. Karena setingkat dokter itu hanyut. Jadi ibarat fitnah itu adalah banjir besar. Kalau tidak punya pegangan, hanyut. Tapi kalau hanyut di saat banjir, itu insya Allah syahid. Tapi kalau hanyut dalam pusaran fitnah seperti ini, waspada. Saya menulis, kalau tubuh kita terkena rudal lalu pecah, remuk, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau hati kita yang terkena rudal dan akidah kita bergeser, ya, keyakinan kita bergeser, maka bahaya. Di situ. Iran ini kapan? Semenjak kapan membela Palestina itu kapan? Wong Iran inilah sejarahnya, diantaranya Yahudi itu masuk ke situ. Itu bagi yang tahu sejarah. Sejarahnya nggak tahu sejarah ya nggak tahu, hanya tahu hari ini. Yang penting Islam. Perangnya itu karena bela Palestina itu dari mana? Bom perangnya ini Iran karena dibom Amerika. Dan kenapa dibom Amerika? Karena Amerika nggak mau ada negara lain yang punya senjata. Lalu kemudian Iran balas. Ya memang wajar, silakan saling membalas. Jadi nggak ada dari mana ada Iran itu membela Palestina itu omong kosong. Perlu kita ketahui. Dan kalau mau sedikit agak cerdas lagi, dan memang saya nggak terlalu ngikutin lagi, berapa ribu sudah dihabiskan oleh Iran umat Islam yang di Irak, yang di Syria, la haula wala quwwata illa billah. Dan saya ingin mengatakan Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi al-Allamah rahimahullah kecewa berat sama Syiah. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang sudah memang banyak diingatkan, udah nggak bisa lagi memang Syiah itu diajak untuk bersatu. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi ingin mengajaknya, ayo kita bersatu. Tapi ternyata apa? Syekh Yusuf Qaradawi tahu tidak bisa ternyata. Berkhianat itulah ujung. Maka beliau mengatakan, udah cukup bermain-main dengan Syiah Iran, cukup, biarlah mereka sendiri, kita sendiri. Itu Syekh Yusuf Qaradawi. Oleh karena itu saya ingatkan, hati-hati untuk sekarang, nggak usah saling dukung kanan kiri. Kalau mau, jadikan ini sebagai kesempatan, dan kita selalu berdoa semoga saudara-saudara kita yang di Palestina menjadikan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat diri, dan kita juga serahkan kepada Allah siapa yang menang. Tapi memang tidak bisa dipungkirin hati ini senang.
Kalau rudal Iran itu menggempur habis Israel, ya senang. Andaikan kok Amerika habis juga senang. Tapi waspada, segera waspada. Gitu. Apa yang terjadi andaikan Iran ini menang? Gitu. Apakah hanya cukup Israel yang habis? Dan apa betul Palestina yang di sana saudara-saudara kita yang Sunni itu nanti yang berkuasa akan dihabiskan juga? Waspada. Jangan sampaikan Iran itu mengincar Masjidil Haram. Iran atau Syiah inilah dulu satu-satunya komunitas yang sampai berani mencuri Hajar Aswad. Waspada. Tidak ada orang berani mencuri Hajar Aswad, dialah yang berani. Dan Hajar Aswad pernah hilang. Ini nggak tahu, banyak orang nggak tahu. Waspada. Maka jangan sekedar hanya dukung-dukung saja. Persiapan. Karena memang Syiah ini dasarnya apa? Punya visi yang sangat hebat, menguasai dunia. Semangatnya begitu memang. Dan oleh karena itu Iran sekarang kuat. Kenapa? Iya, karena memang bersatu padu. Jumlahnya nggak besar, sekitar 100 juta, tapi mereka kompak. Berbeda dengan kita. Mereka diembargo tenang juga, nggak apa-apa, fokus. Karena memang mereka punya cita-cita yang kuat. Punya cita-cita yang kuat, maka waspada. Ini bukan alternatif yang salah satunya baik, gitu. Karena memang Allah ingin baik itu bukan mereka, tapi kita. Sayangnya kita belum mau, gitu. Belum mau. Memang kita ingin berdoa saudara-saudara kita yang di Arab sana bangkit. Tapi sebenarnya ya boleh juga kita mendoakan diri kita sendiri, kan? Karena memang Islam ini tinggal di mana dia yang mau menerimanya, itulah nanti yang Allah akan kasih. Maka kita jangan hanya tuding saudara-saudara kita di Arab. Mungkin kita juga yang punya amanat Islam kok. Maka saya agak geli kalau banyak ini Arab di mana, Arab di mana. Lah Anda di mana? Kenapa kita nuding orang-orang Arab? Kalau kita masih mau ditimbang-timbang, insya Allah ya saya fair saja. Saya bukan karena alumni Saudi dan bukan itu. Tapi kalau ditimbang-timbang, saya itu merasa malu. Kalau merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, merasa malu aja. Meskipun iya kita punya kritik, kenapa sih kok bikin pangkalan? Iya kita kritik. Dan termasuk Syekh Yusuf Qaradawi yang mengkritik berat, jangan. Tapi mereka mengatakan kalau tidak, lalu kemudian nanti dihabiskan oleh dulu Saddam Hussein, apa yang terjadi? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, insya Allah kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda-pemuda Arab masih ada. Tapi kita sebelum bicara di sana, negeri kita ini sudah habis, bukan hanya pangkalan yang ada di sini, di rumah tangga kita habis semuanya, sudah dikuasai sama Amerika itu. Di sini, saya ingin ngajak semua pemuda untuk tahu ini, guru tahu ini, gitu. Dan imam-imam tahu ini. Kita ini nggak punya apa-apa lagi sekarang. Maka diajak urunan pun mau. Maka waspada. Jangan hanya menjadi penonton, persiapkan. Tapi kita husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan ini cara Allah membangkitkan kita. Maka seharusnya ayo, kalau Syiah itu bisa bersatu, padahal dikit, hanya 100 juta. Umat Islam yang Sunni miliaran. Lu kok kalah? Gitu. Membangkitkan diri kita, bukan membangkitkan sana. Karena nanti kalau terjadi, kalau salah satu ini menang, maka dua-duanya menjadi ancaman bagi kita. Ancaman bagi, kalau ibu-ibu dan bapak nggak ngerti masih tentang akidah, nggak sampai ke situ, nanti anak-anak ibu-ibu bocah putri perempuan bantu menjadi ancaman dimut'ai semua, gimana? Itu salah satu di antara. Kalau masih nggak ngerti soal akidah, jadi dua-duanya ini ancaman. Dan saya sedikit memahami kenapa saudara-saudara kita di Arab itu masih tetap ya betul-betul waspada. Karena mereka tahu, andaikan Iran ini menang, maka berikutnya yang jadi sasaran adalah semua negara-negara Teluk. Ya. Dan teristimewa nanti adalah Masjidil Haram. Silakan, Bapak, kalau memang siap diatur haji dengan Syiah ya
dukunglah mati-matian Iran. Padahal Iran sebenarnya sudah punya pusat haji sendiri, tapi masih belum berhenti. Iran kan punya. Tiap tahun di nanti tanggal 10 Muharram itu kan mereka mengatakan, lihat kami lebih besar daripada yang di Makkah. Maka saya agak merinding kalau haji ya tahun ini, kalau perang ini masih terus berjalan. Tapi kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi. Dan kita yakin insya Allah memang ya mudah-mudahan ini merupakan cara Allah membangkitkan umat ini. Maka saya ingin kita semua jangan sekedar sebagai pengamat, tapi konsentrasikan untuk berdoa kepada Allah, tingkatkan keimanan. Ingat, salah satu menang sama itu merupakan ancaman. Amerika menang, Iran ini habis, ancaman berat. Semakin ponga Amerika ini. Dan kalau sampai Iran ini menang dan Amerika itu ludes, Israel ludes, jangan dikira langsung kemudian Palestina merdeka. Yang di situ ada saudara-saudara kita Hamas dan seterusnya. Jadi belum berhenti. Karena dua-duanya bukan kita. Jangankan model kita, bayangkan, sedikit saja bayangkan. Abu Bakar saja dianggap kafir, Umar dianggap kafir, lalu kita mau dianggap apa sama mereka? Coba, masih nggak bisa nerima. Lalu kita diapakan oleh mereka nanti? Abu Bakar itu dianggap kafir, kalau bisa dibunuh dia, lalu kita dianggap apa? Ummuna Aisyah itu dianggap pezina, lalu ibu-ibu dianggap apa? Coba. Dan ini jangan dikira ilusi, bukan. Ini akidah mereka. Kalau masih nggak percaya ya silakan. Sudah sejarah menunjukkan itu. Coba bayangkan. Jelas semua. Tentang hadis tadi sudah saya terangkan. Hadis itu insya Allah benar versi. Tapi versi yang mana? Tentu bukan versi yang Syiah. Versi yang bukan Syiah yang mana? Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan perlu diketahui, Imam Bukhari, Imam Muslim nggak diterima di Iran ada sekarang. Gitu. Versi yang seperti Salman. Gitu. Yang seperti itu. Bukan versi yang ini. Dan hadis tadi sebagian besar sudah terbukti. Versi itu menggantikan kepemimpinan Arab itu sudah pernah. Maka pernah di Baghdad Islam itulah versi Baghdad. Kurang apa dasarnya Baghdad? Dan secara keilmuan benar Imam Bukhari itu versi. Maka digantikan kitab, berarti kitab ini dari versi Sahih Bukhari itu. Maka rujukan kita kalau secara ini tadi itu ya ke versi Imam Bukhari versi, Imam Muslim versi. Bahasa Arab ini tadi itu ya ke versi Imam Bukhari versi, Imam Muslim versi. Bahasa Arab pun kalau kita merujuk itu bukan lagi ke orang-orang Arab, tapi Imam Sibawai itu versi gitu. Maka hadis Nabi tadi benar, kalau kalian itu meninggalkan Islam maka orang lain yang akan menggantikannya. Siapa Rasulullah? Ini salah satunya gitu. Saya menangkap dan banyak ulama menangkap salah satunya versi gitu. Kebetulan di situ ada Salman, ini salah satunya. Tapi apakah hanya versi? Tidak. Sebenarnya kaidah umumnya itu siapa yang memegang Islam maka Allah akan mulia. Mau Arab, mau Persia, mau Andalus tidak terlalu penting. Itu kaidahnya. Oleh karena itu kalau mau seharusnya kita Indonesia Nusantara ya Allah anugerahkan kepada kami. Gitu. Tapi dengan syarat. Jangan malah nunjuk orang, dirinya tidak. Dan memang sudah Allah tunjuk. Baghdad, Andalus, Turki, Indonesia belum kebagian. Karena apa? Indonesia ini suka hanya nonton saja. Ayo, bangkit. Saya ingin ini bisa didengar. Dan ini sudah saya sampaikan di tingkat yang lebih luas para dokter dan mereka mengatakan iya, seperti ini seharusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua.